perabotan rumah. Perabotan yang terdapat dari bahan polimer seperti plastik, nilon, serat, hingga karet pasti selalu ada di sekitar kita. Perabot tersebut sudah mengisi setiap lini kehidupan, mulai dari rumah tangga hingga kita berbelanja di toko. Piring plastik, kain, pipa, karet, dan beberapa bahan lain merupakan berbagai contoh dari polimer. Dari contoh-contoh ini, mungkin Sobat Pijar bisa membayangkan bagaimana polimer itu sebenarnya bersifat dan bentuk-bentuknya. Dari pengertian polimer adalah sebuah makromolekul yang tersusun dari banyak sekali monomer atau molekul kecil yang tergabung melalui proses polimerisasi. Monomer tersebut membentuk ikatan kimia sehingga tercipta molekul raksasa atau makromolekul. Struktur polimer saat monomer tergabung dalam ikatan kimia membentuk polimer. Bentuk atau struktur yang diciptakan bisa beragam, mulai dari linear, bercabang, hingga berikatan silang. Jumlah monomer yang saling berikatan juga bisa mencapai ribuan hingga ratusan ribu monomer. Apa saja struktur polimer yang ada? Simak penjelasan berikut ya. Polimer linear jika monomer saling berikatan satu sama lain dalam bentuk rantai yang lurus dan panjang, maka makromolekul yang dihasilkan akan disebut dengan polimer linear. Polimer bercabang ketika ikatan yang dibentuk dari monomer yang tidak hanya membuat rantai yang lurus, melainkan bentuk berupa cabang, maka yang terbentuk adalah polimer bercabang. Polimer berikatan silang, monomer dalam berikatan dapat membentuk beberapa rantai saling terhubung satu sama lain sehingga membentuk polimer berikatan silang. Cross linking, jika ikatan antara rantai monomer terhubung dari banyak arah dan membentuk struktur 3 dimensi, maka disebut polimer jaringan. Tata nama polimer. Polimer sendiri itu dibuat dengan 2 reaksi berbeda, yaitu polimerisasi adisi dan polimerasi kondensasi. Masing-masing dari jenis polimer berdasarkan pembuatannya tersebut memiliki tata nama atau penamaan yang berbeda-beda pula. Polimerisasi adisi. Proses polimerisasi adisi adalah pembentukan polimer oleh monomer melalui reaksi kimia adisi atau pemutus ikatan rangkap 2. Dari sini dapat Sobat Pijar simpulkan bahwa monomer yang membentuknya pasti memiliki ikatan kovalen rangkap. Untuk tata namanya sendiri akan menggunakan kata poli di awal, lalu kemudian diikuti dengan nama dari monomernya. Contoh saja, jika monomer isoprenia berikatan satu sama lain dengan cara adisi, maka polimer yang terbentuk akan memiliki nama polisoprenia atau biasa disebut karet alam. Beberapa contoh lain dari hasil polimerisasi adisi dapat Sobat berikut: polivinyl klorida, PVC, polipropilena, polietena, polistirena, politetrafluoretena, teflon. Polimerisasi kondensasi. Pada proses polimerisasi kondensasi, monomernya memiliki gugus fungsi di kedua ujungnya, sehingga kita bergabung akan disertai pelepasan molekul lainnya. Maka setiap ada yang terbentuk dari monomer dengan reaksi kondensasi, akan ada zat lainnya yang ikut dilepaskan. Tata nama polimer yang terbentuk dari proses kondensasi akan memiliki nama khusus. Misalnya monomer heksametilendimian yang bergabung dengan asam adipat akan membentuk polimer dengan nama
nilon 66. Contoh lain dari hasil polimerisasi kondensi adalah dakron, amilum, dan protein. Sifat-sifat polimer menjadi salah satu bahan yang paling sering digunakan untuk membuat berbagai peralatan serta dipilih oleh banyak orang ketika memiliki beberapa sifat sebagai berikut. Rasio volume kecil membuat bobotnya lebih ringan sehingga mudah untuk dibawa atau dipindahkan. Polimer memiliki sifat elastis hingga tidak mudah rusak, bersifat isolator atau tahan panas serta listrik. Tahan terhadap korosi, tidak seperti bahan logam. Gaya antar molekul yang ada pada strukturnya membuat lebih kuat dan sulit meleleh, kecuali rantai memiliki banyak cabang. Penggolongan polimer berdasarkan asal polimer dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, tergantung dari apa yang menjadi pembandingnya. Misalnya apa saja dilihat dari asalnya, maka dapat terbagi menjadi dua, yaitu polimer alam sesuai dengan namanya. Polimer jenis ini terbentuk secara alami atau terdapat di alam secara natural. Contohnya protein, selulosa, amilum, hingga karet alam. Polimer sintetis kebalikan dari sebelumnya. Polimer sintetis atau buatan diproduksi dalam industri, contohnya polivinil klorida, PVC, polistirena, politetena, dan lain-lain. Berdasarkan monomer yang menyusun, sedangkan jika dilihat dari jenis monomer yang menyusunnya, maka polimer dibagi menjadi dua, yaitu homopolimer. Jika monomer yang membentuk sebuah polimer merupakan monomer yang sejenis, maka akan terbentuk homopolimer seperti polisoprena, polistirena, dan lainnya. Copolimer apabila terbentuk dari monomer yang berbeda jenisnya, maka akan terbentuk copolimer semisal dakron, nilon 66, dan lain sebagainya. Berdasar sifat terhadap panas. Terakhir, polimer juga bisa digolongkan berdasarkan sifat terhadap panas, yaitu menjadi polimer termoplas. Jika polimer melunak saat dipanaskan, maka disebut dengan termoplas. Polimer jenis ini dapat didaur ulang, contohnya saja PVC. Polimer thermosetting. Polimer jenis thermosetting adalah yang tidak bisa didaur ulang karena pada proses pemanasan keduanya tidak akan membuatnya lunak. Contoh dari jenis thermosetting ini adalah melamin dan juga bakelit. Contoh soal polimer. Apakah sobat memahami arti dari materi polimer? Nah, sekarang kita akan membahas contoh soal agar lebih paham materi ini. Polimer berikut terbentuk dari proses polimer adisi, kecuali nilon 66 bukan merupakan polimer adisi, melainkan terbentuk dari proses kondensasi. Ciri paling umum dari hasil adisi adalah memiliki awal poli. PVC merupakan singkatan dari polivinil klorida. Nah, dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa polimer merupakan kumpulan monomer yang tergabung dalam kimia. Proses pembentukan dan jenis monomer akan membentuk proses yang dihasilkan serta sifat-sifatnya. Sekian, terima kasih.